Jangan salah paham, Bu Ami. Saya menyuruh mereka untuk kepentingan pembicaraan kita nanti. Saya ingin Ibu Ami mendapatkan data yang lengkap dan akurat. Itu saja. Maaf, kalau saya salah duga. Oke, saya mau pulang karena ada kepentingan keluarga. Raja, untuk ukuran saya, kamu terlalu naif kalau mencoba untuk berselingkuh di belakang saya. Kenapa? Kamu kaget ya mendengar kata-kata selingkuh? Tindakan kamu melakukan sesuatu tanpa memberitahu saya, itu namanya perselingkuhan. Ini nanti gimana nih? Kalau Yuda nggak jadi datang bawa baju pengantin yang dia janjiin. Ya udah, apa boleh buat? Pakai bajunya aja. Jangan-jangan dia lagi ngider cari tempat sewa baju pengantin. Yuda nggak bohong kok. Saya pernah lihat di ruang kostum studionya ada beberapa pakaian pengantin. Ya mungkin dia agak telat datang ke sini karena macet akibat demo. Memang benar ada demo. Itu gara-gara oknum elit politik di MPR berebutan kekuasaan. Ya terpaksa saya ambil jalan muter. Untung. Itu selalu suruh pegang janji. Itu handphone lagi, mah. Percuma, handphonenya seperti dimatikan. Gila, keren banget ya. Ya, beginilah. Gimana panas nggak? Lo pakai dandan begini lo, kayak pengantin beneran. Ya, doain aja. Ya pangeran lo. Pangeran dari mana? Bener-bener kayak pengantin lo, Put. Mudah-mudahan pengantin bohongan ini secepatnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Biar jadi pengantin beneran. Semoga saja. Tunggu. Ada yang lupa kita bahas nih, Yo. Gimana kalau ternyata pengantin bohongan ini akhirnya diterima sama ortu lo dan dianggap jadi pengantin beneran? Bukannya ini malah jadi masalah baru, Yo? Ini harus diperhitungkan juga loh. Bener nggak? Maksud lo, Gir? Ya, lo tahu dong. Kalau pengantin itu kan biasanya satu kamar. Kalau pikiran ngeres kayak gitu, itu udah ada dalam pertimbangan gue, Putri sama Vina. Bener, untuk masalah itu, gue udah ngomongin panjang lebar dengan orang tua gue dan oma gue. Ya, pada awalnya sih mereka emang kurang setuju. Tapi setelah gue jelasin semua, dan gue juga memberikan apa alasan gue untuk melakukan ini, ya pada akhirnya mereka terima sih. Oh. Iya, orang tua saya juga ngedukung kok. Biar gimana pun kan orang tua Mario harus dikasih pelajaran. Kalau secara frontal, Mario tuh bisa dibilang durhaka. Tapi dengan cara dagelan gini, bukan durhaka lagi namanya. Paling juga cuman sedikit kurang ajar aja. Bener. Memangnya Mario kemana sih? Tadi katanya cuma pergi sebentar, Ma, mau ke rumah temennya. Tapi kan perginya dari tadi pagi. Anak itu nggak pernah pegang janji.
Nanti kalau Anda Kusuma datang, Mario belum muncul. Motor di mana muka saya, mah? Atau bakalan gini tadi malam pakai saya ikat pakai rantai. Biar gak kemana-mana. Daripada panik dan tegang begini, lebih baik kalian cari alasan. Raja, telepon yang namanya Nata Kusuma itu. Minta sama dia untuk menunda kedatangannya. Ayo. Itu mesak imbet saya, mah. Mudah-mudahan Nata Kusuma menunda kedatangannya. Halo, Raja. Ini saya. Bagaimana? Sudah ada kabar dari Vina? Sudah. Tapi dia nggak mau bilang tinggal di mana sekarang. Saya titipkan anak saya sama kamu. Dan kamu bersedia menerima dia. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya akan minta pertanggungjawaban kamu. Saya udah bilang sama dia, Har. Tapi dia nggak mau peduli. Kenapa kamu nggak cerita sama saya? Ya, saya kira dia udah telepon kamu. Dan kebetulan karena saya sibuk sekali, ya saya anggap masalahnya udah selesai. Dia adalah tanggung jawab kamu sama anak kamu. Karena dia sudah bertunangan sama anak kamu. Dan dia tinggal di rumah kamu. Masalahnya belum selesai sampai kamu tahu di mana Vina, lalu mengembalikannya kepada saya. Halo, Haryono. Halo. Kenapa sih Pak sampai marah-marah kayak gitu? Enggak. Cuma memenuhi permintaan kecil Vina untuk menambah pelajaran si Raja Mabok. Iya, Ya, kita mohon doa nih ya, semoga berhasil. Jangan pada gugup ya. Doain makanya ya guys. Iya, pasti kita doain semua. Yuk. Semoga pengantin baru kita selalu diberkahi dalam suka dan duka. Amin. Terima kasih. Thank you. Selamat berjuang ya. Bye bye. Hati. Nah, udah jadi sih ya. Silakan Pak. Bu, mari. Silakan duduk. Silakan Pak. Tante, calon suami saya mana? Sebentar sayang, kita kan baru sampai. Tadi dia tante suruh pergi sebentar. Mungkin jalanan macet. Siapa tuh, Mah? Mau minum apa bu? Teh panas saja. Saya maunya teh susu aja. Saya sama bapak sama ibu sepuh. Tolong teh hangat ya. Tolong bikinkan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Apa-apaan dong Mario? Saya sama Putri udah nikah, Mah. Pada bengong sih? Mario, apa kamu sudah gila? Kalau saya udah gila, penghulu di Bogor mana mau nikahin saya, Mah? Saya mau pulang, Ma. Saya nggak mau di sini. Saya dibohongin. Saya tidak suka lelucon keluarga kamu. Sebentar Pak, sebentar. Ini bukan lelucon saya.
Tapi anak saya suka bercanda. Saya tidak suka bercanda seperti itu. Ini suatu penghinaan buat saya. Ayo, Mah. Pak, sebentar, Pak. Tolong, Pak. Lupakan buat anak saya hari ini, Pak. Saya minta waktu untuk bicara Bapak kapan saja, Pak. Saya tidak punya waktu. Dan anggap saya pembicaraan bisnis kita kemarin itu tidak ada. Pak Nata, tunggu, Pak. Mario, masuk kamu. Mama mau bicara. Kamu ikut ya sayang, Mama mau bicara. Mario, Mama mau bicara empat mata. Dan Mama gak mau ada orang lain. Loh Ma, Putri kan udah bukan orang lain lagi. Dia udah jadi istri saya. Kalau Papa sama Mama keberatan ya juga nggak apa-apa. Kita akan pergi dari sini. Seperti halnya Papa pergi dari rumah Oma. Maafin saya, Ma. Karena saya udah ngecewain Papa sama Mama. Selama ini saya udah berusaha untuk jadi anak yang patuh. Tapi jujur aja, sekarang saya udah gak sanggup lagi. Kalau kamu nggak patuh dengan peraturan rumah ini, silakan angkat kaki dari sini. Yo, kalau kamu nggak mau pergi, saya akan pergi sendiri. Put, kita nggak diterima di rumah ini. Ya udah, saya terima tawaran mama kamu untuk tinggal di rumah yang udah dibeliin buat kamu. Perkembangan apa lagi? Mau menunggu orang tua kamu membawa anak sampah itu ke tempatnya? Mereka nggak akan mengusir Dewi. Kalau kamu yakin mereka nggak akan mengusir Dewi, ya udah. Kita yang angkat kaki dari rumah ini. Saya juga udah nggak melihat satu alasan pun untuk tetap tinggal di rumah ini. Kenapa? Kamu kayaknya masih keberatan untuk meninggalkan rumah ini? Karena saya punya satu alasan. Alasan apa? Kamu nggak sanggup untuk berpisah dari orang tua kamu. Kalau saya yang pergi dari sini, anak sampah itu semakin menguasai rumah ini. Kalau kita pergi dari rumah ini karena perempuan sampah itu, orang tua kamu pasti akan merasa kehilangan. Mereka sangat menyayangi Dewi. Kepergian saya itu justru membuat mereka semakin menumpahkan kasih sayang kepada anak sampah itu. Sayang, detik pertama kita meninggalkan rumah ini, saya yakin orang tua kamu pasti akan berpikir lain tentang anak pungut itu. Mama, saya pergi dulu. Aryo, kamu jangan dengarkan omongan papa kamu. Papa kamu cuma kaget, sebentar lagi juga reda. Tapi mama mohon sayang, kamu jangan tinggalkan rumah ini. Kalau saya tinggal di sini, berarti Mama harus mau menerima Putri di rumah ini. Dan kalau saya dimacem-macemin di rumah ini, saya akan kabur. Mama janji sayang, Mama gak akan macem-macem. Rio, kamu mau kemana? Saya mau ambil pakaiannya Putri di bagasi. Bentar ya. Kita masuk ya. Ini kamar Mario. Yang sekarang juga jadi kamar kamu. Makasih ya, Ma. Jangan panggil saya Mama. Panggil aja saya Tante. Ya? Iya, Tante. Gimana nih kamarnya? Oke kan? Rio, Mama bicara sebentar ya sama Papa. Oke.
Yo, Hmm? kayaknya jendela kamu gak ada tralisnya ya? Iya, emang nggak ada sih. Kenapa kok kamu nanya gitu? Atau mau dipasangin? Oh enggak. Enggak. Saya soalnya cuma mau bilang kalau kita ini tuh pengantinnya masih bohong-bohongan. Ya. Jadi kalau kamu sampai macem-macem, kamu saya lempar lewat jendela itu. Oh, jangan Tuan Putri, ampun. Wah, kayaknya sandiwara gini berat juga nih buat saya ya. Wah, mudah-mudahan berhasil ya. Iya. Ya saya rasa dia bisa ngatasin masalah itu kok. Ya. Telepon. Aduh, mudah-mudahan Putri ya. Iya, Putri. Halo? Iya, Put. Gimana? Yang benar. Terus? Iya. Gimana? Ya udah deh, oke. Selamat berjuang ya. Oke, dah. Gimana? Putri akhirnya diterima di sana. Wah, alhamdulillah. Gile, kalau ada setan lewat mereka bisa kejadian tuh. Pikirannya jangan ngeres gitu dong. Mama minta kamu harus berkepala dingin untuk mengatasi ini. Sekarang ibarat pisau. Anaknya anak pungut itu memegang gagangnya. Sedangkan kita memegang matanya. Kalau kita memaksakan diri untuk merebut pisau itu, tangan kita akan terluka. Dan akhirnya kita tidak akan mendapatkan pisau itu. Jadi maunya Mama, saya harus bertekuk lutut di bawah ancaman anak saya sendiri. Mama rasa kita harus mengalah untuk bisa menang. Biarkan mereka tinggal di sini. Ma, dalam sejarah Yunani kuno, orang Yunani berhasil menghancurkan Troya. Karena orang Troya membuka pintu bagi kuda kayu kiriman Panglima Yunani yang seakan-akan sebuah hadiah. Padahal di dalamnya itu sembunyi tentara-tentara Yunani. Pada saat orang Troya terlena, tentara-tentara Yunani keluar dari kuda kayu itu, lalu membuka pintu kota bagi pasukan mereka. Lalu mereka menggempur Troya sampai Troya hancur. Membiarkan anaknya anak pungut itu masuk ke rumah ini tidak sama dengan kebodohan yang dilakukan orang Troya. Kita sama sekali tidak mengeluhkan dia seperti orang Troya menyambut kuda kayu. Tapi kita akan membuat anak itu seperti duduk di atas bara dalam rumah ini. Kalau kita lakukan itu, Mario akan pergi dari sini. Sandra Ruslan bilang, anak itu mengancam akan pergi dari sini kalau dia diperlakukan macam-macam di rumah ini. Kita akan lakukan dengan cara halus. Sampai Mario tidak punya alasan untuk berpihak pada istrinya dan menyalahkan kita. Kamu masih di kantor. Vina juga belum kembali. Dalam kesendirian saya sempat berpikir, apakah tindakan kita kepada Putri untuk bersandiwara sampai sejauh ini adalah tindakan yang benar? Tergantung siapa yang memberikan pendapat. Kalau menurut pendapat kamu sendiri gimana? Kalau saya pribadi, saya setuju dengan ide anak-anak. Makanya saya dukung. Raja dan istrinya adalah orang-orang yang sesat. Adalah kewajiban kita sebagai orang yang berakal sehat membuka mata mereka dalam memandang hidup ini. Tapi kita kan nggak bisa melakukannya secara sendiri. Satu-satunya jalan adalah dengan memberi dukungan kepada mereka. Tapi membiarkan anak kita sekarang tinggal di sana, sekarang saya merasa kita sudah melakukan satu kesalahan besar. Jangan biarkan keraguan menghantui keputusan yang kita sudah berikan. Kita kenal dan tahu persis sikap Putri. Karena itu kita sepakat untuk mendukung dia, kan? Yakinkan diri kamu dengan doa bahwa anak kita tahu persis apa yang dia inginkan dan tetap memiliki standar moral yang tinggi dalam segala keadaan. Dan kita harus terus mendukung dia dengan doa
agar anak kita tidak tergelincir dalam jalan hidup yang sudah benar. Iya, sebentar. Sebentar, yo. Iya. Aduh, enak banget di dalam. Udah cantik. Nah, jadi pengantin bohongan kesiksa juga nih. Dan? Ya. Ditunggu di meja makan. Oh ya, bentar lagi saya ke bawah. Nah, yuk. Sekarang. Yuk. Mario sama Putri udah dipanggil buat makan malam? Udah, tadi saya udah suruh si itu untuk panggil mereka. Saya sama Putri mau makan di luar, Ma. Loh, kok kamu gitu sih sayang? Mama udah suruh pembantu untuk bikin masakan kesukaan kamu. Kamu malah makan di luar. Pengantin baru kan harusnya makan sama keluarga besarnya. Biar istri kamu semakin merasa seperti di rumah sendiri, Rio. Soalnya ini udah bagian dari perjanjian saya sama Putri selama masa transisi jadi suami istri. Yang baru nikah, Putri maunya makan di luar. Oh ya sudah, silakan saja. Yang penting istri kamu senang. Ya Oma, Om, Tante. Pergi dulu ya. Sekarang, siapa yang merasa duduk dan sedara? Kita atau anaknya Dewi itu? Ini tidak bisa simsalabim, Raja. Diperlukan kesabaran dan ketenangan. Mama bilang sama saya, nanti setelah dia merasa bahwa dia sudah diterima di rumah ini, baru kita mulai bertindak. Kita harus bisa menjadi lebah yang membawa madu di mulut, tetapi ekornya selalu siap untuk menusukkan bisa. Akhirnya sih, anaknya kenapa? Soalnya boyku udah lapar nih. Kata mama, kalau mau makan tungguin Mbak Putri dulu datang. Nah, siapa nih? Loh, bareng sama Mbak Putri ya? Iya. Ternyata Mbak Putri udah baikan ya sama Mas Mario. Anak kecil mau tahu aja, yuk kita makan yuk. Ya dah. Yuk. Perkembangan terakhirnya gitu, Ma. Iya, sekarang Putri terpaksa tinggal di sana. Belum tahu, Ma. Tante Dewi, Om Arya sama Oma belum ngasih saya pindah ke apartemen. Mereka masih minta saya untuk tinggal di sini. Non Vina. Bentar ya, Ma. Iya, Non Putri sudah datang, Non. Makasih ya, Biasi. Ije. Ma, saya mau ketemu Putri dulu ya. Salam buat Papa ya, Ma. Ya dah. Yang benar. Bener Oma. Acting kita pokoknya udah habis-habisan deh. Coba ada casting untuk sinetron. Aku sama Mario pasti diterima. Kalau gitu nanti Papa bikinin production house. Seandainya Oma, Mama, dan Papa ngeliat gimana reaksinya Om Raja sama Tante Sandra, pasti akan sakit perut nahan geli. Kenapa kalian berdua nggak sekalian aja bawa fotografer buat jepret reaksi mereka? Ya kalian silahkan aja deh kalau memang mau kasih mereka pelajaran. Tapi kalian ingat, jangan sampai kalian kelewatan. Karena apapun juga, kesalahan mereka itu urusan mereka sama yang di atas. Ya,
Dan kalian juga tetap harus bisa membedakan mana yang kasih pelajaran dan mana yang balas dendam. Pokoknya tante tenang aja. Saya tidak akan melewati garis batas antara durhaka sama ngasih pelajaran buat orang-orang yang sesat, tante. Betul-betul udah cuci sama anaknya anak pungut itu. Terus kita menerima. Kamu juga yang dulu tegas, keras, bersemangat. Kenapa jadi lembek begini, Mah? Kesedihan saya lebih besar daripada kemarahan kamu. Rasanya saya menjerit sampai ke langit begitu dia dan Mario yang meninggalkan rumah ini. Rasanya saya mencekik anak pungut itu. Tapi bayangan akan kehilangan Mario lah yang membuat saya harus jadi lembek. Apakah ini karma atas perbuatan saya dulu meninggalkan ibu saya, Mah? Ini bukan karma. Ini semua karena anak pungut itu. Dia yang membuat kita meninggalkan rumah kamu. Dan dia juga yang merekayasa agar anak kita meninggalkan rumah ini. Saya nggak akan biarkan anak pungut itu meraih mimpinya untuk menghancurkan kita. Saya akan membuat anaknya menderita di sini. Sebentar. Aduh. Put. Kalau tiap saya ganti pakaian atau kamu yang ganti pakaian saya dikunci dalam kamar mandi, lama-lama saya bisa masuk angin. Ini ada resikonya, Tuan. Kita kan mau ngerjain orang tua saya, ini malah saya yang kena dikerjain. Kamu jangan marah dong. Ini kan bukan salah saya. Lagian kan kamu sendiri yang bilang kalau kamar tamu tuh kan lagi direnovasi. Dan kamu sendiri kan juga yang maksa saya untuk kita bisa jadi pengantin bohongan. Ya udah, inilah resikonya karena ini kan semua bohongan, kan? Benar. Oh, gini aja, Put. Saya ada ide. Gimana kalau kamu tidur di tempat tidur, saya tidur di lantai. Oke kan? Ya kan? Kamu maunya gitu? Ya, nggak masalah kan? Nggak bisa. Karena kalau laki sama perempuan tidur di dalam satu kamar, ya pasti bakal ada setan lewat. Setan lewat. Tapi lewat. Di rumah saya nggak ada setan, Put. Ya bukan itu masalahnya sih, yo. Ya udah deh, nih selimut dan ini bantal. Put. Di luar, oke? Saya kan cuma mau ngobrol. Ngobrol sih. Put. Buka pintu, tarik, kamu keluar, oke? Dadah. Muah, dah. Dah. Put, satu lagi dong. Apa? Udah deh, saya ngantuk. Dadah. mikirin apa yang terjadi di rumah ini.
Nggak tahu mah, di luar ada. Ada apa? Ada hantu? Nggak tahu, hantu atau apa, nggak ngerti deh. Ada apa? Apaan sih? Apaan? Tadi saya dikirain hantu sama papa saya. Hantu? Yang bener? Oh bener, sumpah. Barusan waktu saya lagi tidur di luar, papa keluar. Hampir aja saya kepergok. Ya udah terpaksa saya takut-takutin daripada nanti sandiwaranya jadi kacau. Ya kan? Jadi itu cerita beneran? Atau kamu cuman alasan doang pengen tidur di dalam? Bener. Mana? Istri kamu ngeliat hantu. Nggak tahu mah, hantu atau maling. Tadi lampu dimatiin. Bapak lihat situ mah, lihat di dekat pot kembang situ tuh. Ini ada apa sih ribut-ribut? Ini loh, papa kamu tadi ngeliat ada yang aneh di sini. Nggak jelas, apa hantu, apa orang. Itu mungkin cuma halusinasi aja kali. Apanya halusinasi? Jelasnya udah bersin, terus loncat. Yo, biar orang tua kamu bisa tidurnya nyenyak, gimana kalau kamu tidur di sini aja? Kamu berani kan, sayang? Tapi kamu nggak apa-apa tidur sendirian? Nggak apa-apa, biar mereka bisa tidurnya dengan tenang ya. Oke. Kamu lagi mikirin apa sih? Masih mikirin yang tadi malam? Saya percaya sama omongannya Mario bahwa yang kamu lihat tadi malam itu cuma halusinasi. Buktinya Mario tidur di sana sampai pagi nggak ada kejadian apa-apa. Saya nggak mikirin itu mah. Saya lagi mikirin bagaimana menghadapi relasi dan kenalan kita. Kita kan pernah mengundang mereka untuk pesta penunangan Mario. Lalu apa yang ada dalam pikiran kamu? Kalau kita bikin pesta pernikahan Mario, terus saya bilang apa sama relasi saya? Bahwa akhirnya Mario bukan menikah dengan tunangannya. Ini ibarat jadi buah semilakama, mah. Tidak ada pesta. Saya tidak mau keluarkan uang 1 sen pun untuk itu. Terus kita diam-diam aja, anak kita udah menikah. Pokoknya tidak ada yang boleh tahu kalau mereka sudah menikah. Apalagi kita sedang berusaha untuk membubarkan perkawinan mereka. Dan kalau kita adakan pesta, berarti kita menerima anak itu menjadi menantu kita. Dan bagi saya itu adalah merupakan aib. Saya sudah bisa membayangkan keturunan macam apa yang kita bisa dapatkan dari keturunan anak pungut itu. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.